Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Marta Tri. Jadi, di video kali ini kita akan bahas soal TWK, yaitu prediksi part yang kelima. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke soal-soalnya. Nomor 1, inovasi dan kreativitas sudah maju pesat saat ini. Semua warga dunia terhubung melalui internet dan bisa berinteraksi kapan saja tanpa adanya batas penghalang antar negara. Globalisasi teknologi informasi menjadi sebuah tantangan saat ini dan masa depan. Globalisasi teknologi diterima, namun A. merupakan gangguan zaman sebab memberikan pengaruh negatif kepada negara di samping faedahnya. B. merupakan tantangan zaman dan warga Indonesia haruslah berkembang sesuai perkembangan zamannya. C. merupakan hambatan zaman dan warga negara Indonesia memandang perlu untuk mengikuti namun berhati-hati. D. merupakan ancaman zaman sebab akan melunturkan nilai-nilai lokal bangsa dan pantas untuk dihapuskan. E. merupakan tantangan zaman sebab ada dampak ideologi yang bisa didapatkan oleh warga negara, yakni liberalisme. Baik teman-teman, jadi intinya di sini adalah globalisasi itu diterima. Jadi di sini dampak dari globalisasi warga Indonesia haruslah berkembang sesuai perkembangan zamannya atau sesuai teknologi informasinya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B, yaitu merupakan tantangan zaman dan warga Indonesia haruslah berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Soal selanjutnya, rendahnya literasi digital merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat bela negara, terutama dalam aspek kebudayaan, yakni kebudayaan yang lebih gemar untuk menyebarluaskan berita bohong tanpa adanya cek dan cek ulang. Upaya ini termasuk ke dalam hambatan dalam bidang A. pendidikan, dikarenakan literasi digital adalah upaya pendidikan yang tidak begitu penting untuk dipelajari. B. pertahanan keamanan, sebab berita bohong akan menyebabkan perpecahan di antara anak bangsa. C. sosial budaya, sebab perilaku tersebut mencerminkan budaya bangsa yang sudah mulai luntur akibat pengaruh luar, yakni hoaks. D. ideologi, sebab akan mempengaruhi ideologi anak bangsa apabila pendidikan digital yang rendah. E. ekonomi, karena adanya faktor ekonomi yang dilakukan seperti penjualan pulsa internet. Baik teman-teman, jadi poin pentingnya di sini yaitu berita bohong. Jadi, rendahnya literasi digital menjadi faktor penghambat bela negara. Oke, jadi berita bohong ini akan menghambat dalam bidang apa? Untuk pertanyaannya seperti ini ya. Baik, jadi kita lihat di sini kalau berita bohong dapat menimbulkan perpecahan sehingga bisa mengancam keamanan negara. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B, yaitu pertahanan keamanan, sebab berita bohong akan menyebabkan perpecahan di antara anak bangsa. Soal 3, bagian dari Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang tidak dapat diubah adalah pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dengan begitu, mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berarti meniadakan Republik Indonesia yang memiliki maksud bahwa A. pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat pernyataan Indonesia merdeka. B. bagian yang dapat diubah hanya batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
C. Pembukaan Undang-Undang Dasar mengandung dasar negara, tujuan negara, dan pernyataan Indonesia Merdeka. D. Diamanatkan oleh BPUPKI untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. E. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Baik teman-teman, jadi kalau kita mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar itu berarti kita meniadakan RI karena di pembukaan itu mengandung dasar negara yaitu Pancasila. Jadi jawabannya di sini adalah C, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar mengandung dasar negara, tujuan negara, dan pernyataan Indonesia Merdeka. Soal berikutnya agak panjang ya teman-teman, tapi kita baca dari awal saja. Oke. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan penerapan demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan A. Kerjasama dengan golongan tertentu yang memiliki visi dan misi yang sama. B. Pengambilan keputusan secara voting supaya cepat dalam bermusyawarah. C. Perasaan sepenanggungan dengan masyarakat yang memiliki adat istiadat yang sama. D. Sikap senasib pada masyarakat untuk menumbuhkan persatuan daerahnya. E. Musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama. Baik teman-teman, jadi di sini kita lihat inti pertanyaannya di sini itu tentang pemahaman demokrasi, terus di sini itu pengaplikasian demokrasi itu pada masyarakat desa itu seperti apa atau sering menerapkan apa. Jadi jawaban yang cocok untuk soal ini yaitu opsi E, musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama. Soal berikutnya, Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi di Indonesia. Selain itu juga sebagai kepala negara. Pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dalam 1 kali masa jabatan. Apabila ketentuan dasar tersebut tidak diamandemenkan, maka A. Adanya pergantian presiden dalam kurun waktu 5 tahun sekali. B. Kekuasaan yang dimiliki presiden akan diteruskan oleh keturunannya. C. Sistem pemerintahan di Indonesia akan menjadi otoriter. D. Adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan. E. Kekuasaan eksekutif akan lemah karena sering terjadinya pergantian presiden sebagai lembaga tinggi negara. Baik teman-teman, jadi maksud dari pertanyaan di sini adalah apabila tidak ada amandemen, maka akan terjadi apa teman-teman? Jadi amandemen dilakukan untuk menghindari adanya apa begitu, akibatnya begitu teman-teman. Jadi jawabannya di sini adalah D, yaitu adanya kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke semua sosial media teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.